Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang diberikan kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat iman dan nikmat hidup. Yang mana kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah itu hadirin? Ibadah itu adalah membuktikan ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala terangkan di surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Sampai terakhir ayat itu. Bahwa ibadah itu sesungguhnya pembuktian ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin Islam. Ulil amri minkum, pemimpin Islam yang ada di antara kalian. Ulil amri ini perlu diperjelas, karena setiap ideologi ada ulil amrinya. Ada ulil amri NKRI, namanya Presiden yang sekarang ini Insinyur Joko Widodo. Ada pemimpin atau ulil amri Nasrani, Kristen, namanya Paus. Ada ulil amri Islam, pemimpin Islam, yaitu adalah Khalifah Amirul Mukminin, yang mana dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wa annahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa. Jadi Bani Israel itu selalu terpimpin, yang mana nabi yang mimpin sekian lama. Wafat nabi ganti nabi, wafat nabi ganti nabi. Setelahku, kata Rasulullah, tidak ada lagi nabi, tapi yang akan memimpin adalah khalifah. Jadi jelas pemimpin Islam itu hanya dua saja namanya, gelarnya. Kalau bukan nabi, ya khalifah. Maka surah An-Nisa ayat 59 ini adalah pemimpinnya, ulil amrinya orang-orang beriman, yaitu adalah nabi. Setelah nabi adalah khalifah. Sehingga ibadah itu adalah pembuktian seseorang. Seorang mukmin itu tidaklah sempurna ketaatannya, tidaklah sempurna imannya sebelum dia mentaati Allah, Al-Quran, mentaati Rasul, hadis-hadis yang sahih tentunya, dan mentaati ulil amri minkum, pemimpin Islam yang ada di antara kalian. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin, sehingga betul-betul apa yang diinginkan Allah, innamal mu'minuna ikhwah, ini berjalan.
Karena kalau sudah beda memahami atau beda menafsirkan, maka tidak bisa dia nanti menjadi bersaudara. Itu persaudaraan hanya dicerita saja, hanya diomong-omong. Tidak bisa menjadi praktek hidup berjamaah bagi kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimakumullah, sering kita mendengar para dai-dai menerangkan bahwa orang mukmin itu bersaudara, Islam itu bersaudara. Tapi bagaimana realnya? Bagaimana realisasinya dalam kehidupannya? Islam bagaimana berealisasi dalam kehidupan sahabat, orang-orang yang terbaik, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena kata Rasulullah SAW ada 3 generasi, ada 3 kurun yang terbaik, yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Kehalifahan yang diberi petunjuk. Sunnahku kata Nabi, dan sunnahnya para khalifah yang diberi petunjuk. Kenapa? Karena khalifah itu ada mulkon adon, ada kehalifahan mulkon jabariyah. Kita hanya diperintah oleh Rasulullah SAW mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena mereka lah sebaik-baik generasi. Siapa ulil amri mereka? Di zaman Rasulullah SAW, siapa ulil amri? Yaitu Rasulullah itu sendiri, Nabi Muhammad SAW, selama 23 tahun. Kemudian setelah Rasulullah wafat, siapa ulil amri? Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelahnya siapa lagi ulil amri? Ada di sana Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan. Padahal banyak ulama pada saat itu. Ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud. Tapi di kalangan para ulama itu ada satu yang diangkat menjadi pemimpin Islam, ulil amri bagi kaum muslimin, Khalifah Amirul Mukminin, yaitu namanya Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah, sampai kemudian ke tabi'in. Ya, siapa ulil amrinya di sana? Ada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian generasi ketiga, terus di sana ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Itulah ulil amri bagi kaum muslimin. Sepanjang sejarah menjelaskan bahwa ada 1.300 lebih kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ketika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, tunduk patuh, menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupannya, mengakbarkan Allah baik dalam solat mereka maupun di luar dari solat mereka, baik di dalam masjid dia mengakbarkan Allah, di luar masjid dia merealisasikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya ditunduk patuhi oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang muslim. Bukan kemudian menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita mengatakan Allahu Akbar, tapi di luar masjid kita membesarkan lain-lain. Kita menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang menganggap bahwa tidak pantas Allah mengatur kita. Nauzubillah min zalik. Ini pemahaman-pemahaman yang luar biasa, pemahaman yang sesat. Ketika kita sudah menganggap bahwa Allah hanya menciptakan kita, kita tahu dia kalau dia menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dia yang mengatur rezeki kadar kemampuan kita. Tapi ketika ada aturan-aturan Allah yang ditawarkan, kita katakan bahwa tidak cocok. Aturan Allah tidak cocok buat kita. Terus aturan siapa yang kita katakan cocok? Kalau yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak terima. Padahal apa kata Allah? Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah kata Allah, kalian tidak beriman. Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan Rasulullah SAW menjadi pemutus dalam
permasalahan mereka, kehidupan mereka, bermasyarakat, berkeluarga, berjamaah, bahkan seluruh lini kehidupan ini. Kita harus menjadikan Allah sebagai pengatur, pemutus permasalahan di antara orang-orang mukmin itu. Dan Allah katakan tidak beriman mereka kalau mereka menolak Al-Quran, menolak hadis. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan untuk membenahi diri kita, bahwa ada apa sebenarnya ini? Kenapa kok kita sering mengatakan kembali kepada sunnah, mari kita kembali kepada Al-Quran, tapi kepemimpinan Islam kita tolak, kehalifahan Islam kita tolak aturan-aturan Islam. Apanya yang kita kembali kepada Al-Quran ketika aturan Islam kita tolak, kepemimpinan Islam kita tolak? Maka ikhwani fillah rahimakumullah, mudah-mudahan di kesempatan ini kita renungkan kembali bahwa jelas sekali dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa mereka itulah para sahabat adalah contoh yang terbaik. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Barulah kemudian radhiyallahu anhum wa radwan. Ikuti mereka dengan baik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Seperti apa persaudaraan Islam? Ini yang akan kita bahas kali ini. Persaudaraan Islam itu seperti apa? Apakah dia harus satu paham? Apakah dia harus semua cara sholatnya harus sama? Harus kunutnya sama? Apa harus bagaimana? Ternyata praktek sejarah, praktek Rasul, praktek para sahabat, bahwa yang namanya innamal mu'minuna ihwa itu adalah persaudaraan yang hakiki. Itu adalah mereka satu Robnya, satu Rasulnya, satu kitabnya, dan satu kepemimpinan Islam. Sejarah mencatat bahwa mereka yang mengikuti Rasulullah SAW, mereka tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin Islam pada masa itu. Kemudian setelah Rasulullah wafat, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Tapi pemimpin mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Amirul Mukminin. Umar bin Khattab pemimpin mereka. Islam dimanapun dia, ya. Kemudian sejarah mencatat terus sampai generasi berikutnya, ulil amri mereka selalu satu. Karena yang namanya bersatu itu logisnya itu adalah satu kepemimpinannya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ihtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umat kita adalah rahmat. Perbedaan yang dimaksud di situ seperti apa? Ya, karena perbedaan-perbedaan ini Rasulullah SAW sendiri dalam takbirnya saja kadang-kadang meletakkan tangannya ketika takbir sejajar daun telinga atas, sejajar daun telinga bawah, kadang-kadang sejajar bahu. Sahabat kemudian ada yang mengamalkan seperti itu, ada kemudian yang mensedekapkan di atas dada, ada kemudian di atas pusat. Berbeda-beda. Yang mana yang dimaksud rahmat di sini? Perbedaan-perbedaan yang ada contoh dari Rasulullah SAW. Itulah rahmat itu. Ada sahabat kemudian yang memahami seperti Abu Bakar As-Siddiq itu, tawanan itu harus ditebus. Ada kemudian yang memahami seperti Umar bin Khattab bahwa tawanan itu harus dibunuh. Ini perbedaan-perbedaan yang ditoleransi, yang ditolerir oleh Islam. Bahwa Rasulullah saja dalam melaksanakan sholatnya saja, beliau kadang-kadang bacaannya ruku untuk hari ini lain bacaannya, untuk besok bacaannya juga lain. Yang perlu dipahami di sini ikhwanul kaum muslimin, bahwa persatuan yang hakiki itu adalah satu kepemimpinan dalam Islam. Siapa itu pemimpinnya? Nabi setelah Nabi wafat adalah Khalifah Amirul Mukminin. Ini yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin sedunia ini, agar kembali Allah mendatangkan rahmat kembali, bahwa dari kabilah-kabilah, dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini atas nama Islam, ya,
Di sana ada Muhammadiyah, dibentuk tahun 1912. Ada kemudian muncul Nahdlatul Ulama yang dibentuk tahun 1926. Kemudian muncul Ikhwanul Muslimin. Kemudian muncul macam-macam kelompok-kelompok yang seharusnya mereka ini semua harus satu komando. Wajib tunduk patuh kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin Islam, Khalifah, Amirul Mukminin. Yang mana kita bersyukur juga hidup di negara atau negeri yang kita cintai ini, Indonesia ini. Yang mana di negeri ini, di sana ada tertuang bahwa setiap warga negara dibebaskan kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sehingga inilah tempat yang aman kita untuk melaksanakan ajaran Islam. Yang mana kita sebagai orang Islam, kita diberi kebebasan oleh undang-undang yang ada ini untuk melaksanakan ajaran Islam, untuk tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasulullah, dan tunduk patuh kepada Khalifah Amirul Mukminin. Sebagaimana orang Kristen juga diberi kebebasan untuk tunduk kepada Tuhannya, untuk tunduk kepada pausnya. Orang Hindu juga punya kebebasan untuk tunduk kepada panditanya. Sehingga mari kita kepada seluruh kaum muslimin, saya mengajak, mari kita kembali kepada satu kepemimpinan Islam, yang mana khotib-khotib Jumat selalu berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa. Kita diperintah untuk bertakwa dengan sebenar-benar. Tunduk patuh kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati, kata Allah, kecuali kalian sudah pasrah, sudah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara tunduk patuh yang betul, yang benar, yang sesungguhnya? Dengan cara melaksanakan surah An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sehingga betul-betul Allah merahmati kita. Di dunia kita mendapatkan rahmat dengan kita tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada ajaran Islam. Dan di akhirat tentu saja kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengambil, mengikuti langkah-langkah setan, yang mana setan itu hadirin ribuan tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan tahun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digelari al-abid sampai langit kedua, sampai langit ketujuh digelari al-azazil. Azazil. Tidak diragukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan tahun. Tapi ketika diperintah dia oleh Allah untuk sujud kepada Khalifah Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya gara-gara satu pelanggaran saja, yaitu menolak perintah Allah untuk sujud kepada Khalifah Adam. Apa kata dia? Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajmain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, wahai iblis, keluar kamu dari surgaku dalam keadaan terhina dan terusir. Dan siapapun yang mengikutimu, mengikuti sifatmu itu. Apa sifat iblis? Menolak sujud kepada Khalifah Adam. Satu perintah Allah yang ditolak, yang lainnya dia laksanakan. Hanya satu yang dia tolak. Kata Allah, kalau ada manusia yang mengikuti langkahmu ini, maka semuanya akan dikumpulkan di neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Maka bertakwa kepada Allah, taatlah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita mati, sempurnakan ketaatan. Mari kita kembali kepada kesatuan Islam. Jangan lagi kita memperbesar perbedaan, tapi kita kembali kepada kesatuan Islam, kepemimpinan Islam, Khalifah Amirul Mukminin, dan jamaah kaum muslimin
jamaah khilafatul muslimin, insyaallah kembali Allah akan memberikan rahmatnya. La yastahlifannahum fil ardi. Allah berikan kemenangan kembali. Kamastahlafal ladzina min qablihim. Seperti Allah pernah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang terdahulu, yang mereka sami'na wa ata'na, melaksanakan perintah Allah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Insyaallah saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dunia dan memberikan keberkahannya kita di akhirat dengan memasukkan kita ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini mari kita laksanakan ayat-ayat Allah dengan sempurna. Kita laksanakan atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpin Islam, Khalifah Amirul Mukminin, agar Allah merahmati kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.